Terdengar deru mesin yang memecah keheningan malam, disusul decitan ban yang melengking dan suara benturan keras. Dalam kegelapan pekat, sebuah bayangan kecil muncul di tengah jalan, menatap kosong ke arah mobil yang ringsek. "Ayah, kau baik-baik saja?" bisiknya. Suaranya dingin, namun penuh kepedulian. Sebuah kisah horor misteri yang akan membuatmu merinding tentang penyelamat dari dunia lain. Udara dingin menusuk tulang, membalut malam pekat di jalur puncak, tepatnya di tikungan yang dijuluki tikungan setan oleh warga sekitar. Gerimis tipis mulai turun, membasahi aspal yang sudah licin. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Andi, seorang arsitek sukses dengan jam kerja tak menentu, memaksakan diri pulang setelah menyelesaikan presentasi proyek vital di Jakarta. Matanya terasa berat, kelopak matanya berjuang melawan kantuk yang menyesakkan. Sudah hampir 20 jam dia terjaga, hanya ditemani kopi pahit dan ambisi yang membara. Di kursi belakang, tas kerjanya tergeletak, berisi laptop dan berkas-berkas penting yang bisa menentukan masa depan karirnya. Namun, malam itu, masa depan yang lebih fundamental sedang menunggunya. Sebuah pertempuran melawan takdir di tengah kegelapan. Andi memacu SUV-nya dengan kecepatan yang menurutnya masih aman, meskipun jarum speedometer menunjukkan angka yang cukup tinggi untuk kondisi jalan berkelok dan minim penerangan. Pikirannya dipenuhi bayangan wajah istri dan anaknya, Rina dan Dava, yang pasti sudah terlelap di rumah. Ia berjanji akan menghabiskan akhir pekan sepenuhnya bersama mereka, menebus waktu yang tersita oleh pekerjaannya. Janji itu kini terasa menggantung, rapuh seperti jaring laba-laba yang diterpa angin. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, sebuah truk trailer melaju dengan kecepatan membabi buta, melahap marka jalan. Lampu sorotnya menyilaukan mata Andi. Jantungnya mencelos. Dalam sepersekian detik, ia menyadari bahaya yang mendekat. Klakson truk meraung nyaring, seolah menjadi jenderang kematian yang mengiringi malapetaka. Andi refleks membanting setir ke kanan, berusaha menghindari tabrakan frontal. Ban mobilnya berdecit nyaring, memecah kesunyian malam. Mobil oleng tak terkendali, meluncur di atas aspal basah. Dalam kepanikan, ia mencoba menginjak rem, namun mobil justru berputar, rodanya kehilangan traksi. Detik-detik itu terasa melambat, bagai adegan film yang diputar dalam gerakan lambat. Ia melihat jurang curam di sisi jalan, kegelapan abadi yang siap menelannya. Kematian terasa begitu dekat, aromanya menusuk hidung, dinginnya menyentuh kulit, napasnya tercekat, tenggorokannya kering. Ia tahu jika ia tidak segera melakukan sesuatu, riwayatnya akan tamat di sana. Tiba-tiba, di tengah kekacauan itu, sebuah suara kecil memanggil namanya. "Ayah, hati-hati!" Suara itu, suara yang sangat dikenalnya. Suara Dava, putra semata wayangnya yang baru berusia 7 tahun. Andi membuka matanya lebar-lebar, meskipun hanya bisa melihat kabur melalui kaca depan yang mulai berembun. Samar-samar, ia melihat siluet kecil di kursi penumpang depan, menatapnya dengan sorot mata khawatir. Bukankah Dava seharusnya tidur di rumah? Bagaimana mungkin Dava ada di sini? Pertanyaan-pertanyaan itu berkelebat di benaknya, namun tak ada waktu untuk memikirkannya. Siluet itu kemudian mengulurkan tangan mungilnya, menunjuk ke arah setir. "Belok kanan lagi, ya! Cepat!" Perintahnya tegas, namun terdengar begitu familiar. Tanpa berpikir panjang, Andi mematuhi. Dengan sisa tenaga dan adrenalin yang memuncak, ia memutar setir ke kanan, melawan instingnya yang menyuruhnya menginjak rem sekuat tenaga. Ajaibnya, mobil itu kembali mendapatkan kendali, meskipun masih sedikit oleng. Ia merasakan sebuah dorongan kuat,
seolah ada tangan tak terlihat yang membantu mengembalikan keseimbangan mobil. Tepat pada waktunya, mobilnya berhasil menghindari bibir jurang, hanya berjarak beberapa inci. Truk trailer itu melesat melewatinya dengan deru mesin yang memekakan telinga, menciptakan embusan angin kencang yang mengguncang mobil Andi. Andi menekan rem perlahan, mobilnya akhirnya berhenti total di pinggir jalan. Mesinnya masih bergetar. Ia terengah-engah, jantungnya berdegup kencang seolah ingin keluar dari rongga dada. Keringat dingin membanjiri dahinya. Ia menoleh ke kursi penumpang depan, mencari Dava. Namun tidak ada siapa-siapa. Kursi itu kosong, hanya ada tas kerjanya yang masih tergeletak. Kemana Dava pergi? Apakah itu hanya halusinasi akibat kelelahan dan syok? Andi menggelengkan kepalanya, berusaha menyadarkan diri. Ia meraba-raba kursi, memastikan tidak ada jejak keberadaan Dava. Namun, aroma khas Dava, campuran sabun anak-anak, dan sedikit bau tanah dari kebiasaannya bermain di kebun masih samar tercium di udara, nyata dan tak terbantahkan. Sebuah kelegaan sekaligus kebingungan menyelimuti dirinya. Ia selamat. Tapi bagaimana? Dan siapa yang memanggilnya? Jawabannya terasa begitu dekat, namun juga begitu jauh, tersembunyi dalam kegelapan malam yang misterius. Ia melihat ke belakang, ke arah tikungan maut, seolah mencari jejak truk yang hampir merenggut nyawanya. Namun, hanya ada kegelapan dan desau angin yang pilu. Kisah penyelamatan aneh ini baru saja dimulai, dan Andi belum tahu ini adalah awal dari sebuah misteri yang jauh lebih gelap. Pagi hari menyingsing dengan cahaya matahari yang enggan menembus celah-celah gorden. Andi terbangun dengan kepala berdenyut dan seluruh tubuh terasa remuk. Bukan hanya karena insiden semalam, tetapi juga karena kurang tidur akut. Ia melirik jam di dinding. Pukul 9 pagi. Sudah terlambat untuk sarapan bersama Rina dan Dava. Sebuah kebiasaan yang jarang bisa ia lakukan. Ia beranjak dari tempat tidur, otot-ototnya kaku. Aroma kopi segar menyeruak dari dapur, menandakan Rina sudah bangun. Andi melangkah perlahan menuju dapur, harap-harap cemas untuk bertemu Dava, ingin memastikan putranya baik-baik saja dan menjelaskan kejadian aneh semalam. "Selamat pagi, sayang. Tumben sudah bangun?" sapa Rina lembut, tersenyum sambil menuang kopi untuk Andi. Senyum itu seperti embun pagi yang menyejukkan. "Kamu terlihat pucat. Semalam pulang jam berapa?" Andi menarik kursi, duduk di meja makan. "Pagi, Desember. Semalam ada sedikit masalah di jalan. Hampir celaka." Ia mencoba menceritakan insiden di tikungan setan, namun kata-katanya tercekat di tenggorokan. Bagaimana ia harus menjelaskan suara Dava yang memanggilnya, atau siluetnya yang muncul di kursi penumpang? Rina pasti akan menganggapnya gila. "Untung aku selamat. Ada sesuatu yang membantuku." Rina menatapnya dengan kerutan di dahi. "Membantu bagaimana? Kamu melihat sesuatu?" Andi menghela napas. "Entahlah, seperti aku dengar Dava memanggil namaku." Ia melihat ekspresi Rina berubah dari rasa ingin tahu menjadi keraguan yang mendalam. "Aku tahu kedengarannya aneh, tapi aku yakin sekali itu suaranya. Bahkan ada bayangannya di kursi depan." Rina meletakkan cangkir kopi di meja, tangannya sedikit gemetar. Ia menatap Andi dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Andi, kamu ini bicara apa? Dava kan sudah tidur pulas dari jam 9 malam. Dia tidak mungkin ada di mobil bersamamu." Suaranya terdengar tegang, nadanya lebih serius dari biasanya. Andi merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Maksudmu, Dava di rumah semalam?" tanyanya, seolah baru tersadar dari mimpi buruk. Sebuah firasat buruk mulai merayapi hatinya.
Ia ingat betul, sebelum berangkat kerja kemarin pagi, Dava merengek minta ikut. Ia bahkan sempat bercanda, nanti Dava ikut ayah pulang ya kalau ayah kemalaman. Tapi tentu saja itu hanya candaan. Ia tidak pernah mengajak Dava keluar kota saat ia bekerja. Rina mengangguk perlahan, ekspresinya semakin muram. Tentu saja dia di rumah, tidur di kamarnya. Aku menemaninya sampai tertidur. Ia berhenti sejenak, menatap Andi dengan pandangan yang kian khawatir. Ada apa sih? Kenapa kamu jadi aneh begini? Andi berdiri, merasa gelisah. Ia harus memastikan sendiri. Aku mau ke kamar Dava. Tanpa menunggu jawaban Rina, ia melesat ke kamar putranya. Pintu kamar Dava sedikit terbuka. Ia melongok ke dalam. Kamar itu rapi, mainan-mainan berserakan seperti biasa, namun ranjangnya kosong. Jantung Andi berdegup lebih kencang. Ia panik. Dava, Dava. Panggilnya, suaranya sedikit bergetar. Rina menyusulnya, melihat Andi yang mulai panik. Kenapa kamu ini? Dava kan lagi ke rumah nenek Andi. Dia dijemput Om Tony tadi pagi. Kamu lupa? Kata-kata Rina menampar Andi telak. Tubuhnya terasa lemas. Ia tidak mengingatnya. Sama sekali tidak. Otaknya berusaha keras memutar kembali memori, mencari kepingan-kepingan informasi itu. Benar. Kemarin sore, Rina sempat menyebutkan bahwa Om Tony akan menjemput Dava untuk menginap di rumah nenek. Tapi, mengapa ia tidak mengingatnya sama sekali? Mengapa ia begitu yakin Dava ada di rumah semalam? Dan yang lebih penting, jika Dava tidak ada di mobil, lalu siapa yang memanggilnya? Siapa siluet kecil yang ia lihat? Andi kembali ke dapur, duduk terdiam, pikirannya kalut. Kepalanya terasa pening, bukan hanya karena kurang tidur, tetapi juga karena kebingungan yang luar biasa. Ia menatap cangkir kopi di depannya, asapnya mengepul tipis, seolah membawa serta pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Rina duduk di hadapannya, menggenggam tangannya. Kamu sakit? Kamu terlalu capek, Andi. Sebaiknya kamu istirahat. Tidak, Dek. Ini bukan soal capek. Andi menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Aku yakin sekali, aku mendengar suara Dava semalam. Sangat jelas. Ia berhenti sejenak, pandangannya menerawang. Dan aku mencium baunya, aroma sabun Dava. Rina menatapnya dengan tatapan iba. Kamu berhalusinasi, sayang. Mungkin karena stres. Bukan halusinasi, Rina. Andi sedikit membentak, frustrasi karena tidak dipercaya. Ini nyata, aku selamat karena dia. Ia tidak bisa menerima penjelasan Rina. Perasaan aneh itu, campuran antara rasa syukur dan ketakutan, masih membayangi dirinya. Jika bukan Dava yang nyata, lalu siapa? Sebuah bayangan menyeramkan mulai terbentuk di benaknya. Sebuah kemungkinan yang jauh lebih menakutkan daripada kecelakaan maut itu sendiri. Kejanggalan di rumah ini, ketidaksesuaian antara memorinya dan kenyataan, adalah awal dari sebuah teror yang baru. Teror yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika semata. Ia mulai merasa dingin, bukan karena suhu udara, melainkan karena bayangan-bayangan yang mulai menghantui pikirannya. Malam tiba, membawa serta kegelapan yang lebih pekat dan dingin. Andi tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, mencoba merangkai potongan-potongan teka-teki. Siapa yang menolongnya? Jika bukan Dava yang sesungguhnya, apakah itu roh Dava? Pikiran itu begitu mengerikan, namun juga satu-satunya penjelasan yang masuk akal atas kejadian di tikungan setan. Ia bangkit dari tempat tidur, melangkah keluar kamar tanpa membangunkan Rina yang sudah terlelap. Rumah terasa sepi, hanya ditemani suara jangkrik di luar dan desau angin yang berembus melalui celah jendela. Andi berjalan menuju ruang tamu, menyalakan lampu redup. Ia duduk di sofa, menatap foto keluarga yang terpampang di dinding.
Senyum ceria Dava, Rina, dan dirinya terpajang di sana. Sebuah kenangan yang kini terasa begitu pahit. Ia meraih ponselnya, mencari berita kecelakaan di jalur puncak semalam. Tidak ada laporan. Seolah-olah insiden yang hampir merenggut nyawanya itu tidak pernah terjadi. Ini semakin menambah kebingungannya. Apakah ia memang sudah gila? Ia kemudian teringat sesuatu. Saat ia membanting setir, mobilnya sedikit menyerempet pohon di pinggir jurang. Mungkin ada jejak di sana. Ia harus kembali ke lokasi kejadian. Mungkin ia akan menemukan petunjuk, sesuatu yang bisa menjelaskan fenomena aneh yang ia alami. Keputusan itu bulat. Ia harus ke sana, sendiri. Malam ini juga. Rasa penasaran bercampur ketakutan adalah bahan bakar yang mendorongnya. Dengan langkah mantap, Andi mengambil kunci mobil. Ia menyelinap keluar rumah, memastikan tidak ada yang terbangun. Udara di luar dingin menusuk, namun ia tidak terlalu peduli. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, tikungan setan. Ia mengendarai mobilnya dalam keheningan, hanya ditemani suara mesin yang menderu pelan. Jalanan sepi, sesekali berpapasan dengan kendaraan yang melaju terburu-buru. Sepanjang perjalanan, ia merasakan sensasi aneh, seolah ada yang mengawasi. Bulu kuduknya merinding, namun ia mencoba mengabaikannya. Sampai di tikungan setan, ia memarkir mobilnya agak jauh dari lokasi kejadian semalam. Hawa di sana terasa lebih dingin, lebih mencekam. Pepohonan tinggi di sekelilingnya tampak seperti siluet-siluet raksasa yang mengawasi. Ia mengambil senter dari mobil, menyalakan, dan mulai menyusuri pinggir jalan. Tanah di sana lembab, sisa gerimis semalam. Ia mencari-cari bekas ban mobilnya, atau mungkin serpihan cat dari mobilnya yang menyerempet pohon. Senter menyapu semak-semak, menyorot ke arah jurang. Di sana, di dekat sebuah pohon besar yang dahannya menjulur ke bawah, ia melihatnya. Ada bekas goresan panjang di batang pohon, sesuai dengan perkiraannya. Itu pasti bekas mobilnya. Ia mendekat, menyinari bekas goresan itu. Lalu, ia melihat sesuatu yang lebih aneh lagi. Di bawah goresan itu, di tanah yang lembab, terdapat sebuah jejak kaki kecil. Sangat kecil, ukurannya seperti kaki anak berusia sekitar 7 tahun. Jantung Andi berdesir. Jejak itu tidak kabur, melainkan cukup jelas, seperti baru saja terbentuk. Mustahil. Siapa yang akan berjalan-jalan di tengah hutan di tikungan setan pada dini hari? Apalagi jejak kaki anak kecil. Andi berjongkok, menyentuh jejak kaki itu. Tanah di sekitarnya terasa dingin, namun jejak itu sendiri terasa hangat. Seolah-olah ada seseorang yang baru saja berdiri di sana. Rasa takut yang nyata mulai menyelimuti dirinya. Ini bukan halusinasi. Ini adalah bukti. Bukti bahwa ada seseorang di sana. Seseorang yang sama persis ukurannya dengan Dava. Ia mengikuti jejak kaki itu. Jejak itu mengarah ke dalam hutan, perlahan menghilang di balik semak belukar yang lebih lebat. Andi ragu. Haruskah ia mengikutinya? Naluri menyuruhnya berhenti, kembali ke mobil, lupakan semua ini. Tapi ada kekuatan lain yang mendorongnya. Sebuah dorongan kuat untuk mencari tahu kebenaran. Ia harus tahu siapa yang menolongnya. Dengan napas tertahan, ia melangkah masuk ke dalam hutan, mengikuti jejak yang semakin samar. Pohon-pohon menjulang tinggi, dahan-dahannya saling bertautan, menciptakan kanopi gelap yang menutupi bulan. Suara binatang malam terdengar bersahutan, menambah kesan angker. Semakin dalam ia melangkah, semakin dingin udara terasa. Ia mulai mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan-bisikan pelan atau desiran angin yang membentuk kata-kata tak jelas. Ia memegang senter erat-erat, jantungnya berdegup tak beraturan. Tiba-tiba, jejak kaki itu berhenti di sebuah pohon tua yang sangat besar. Akarnya menjalar kemana-mana, seperti tentakel raksasa.
di pangkal pohon terukir sebuah nama, Dava. Tulisan itu tampak baru, seolah baru saja diukir. Andi terkesiap, tubuhnya membeku. Ini bukan kebetulan. Ini tidak mungkin kebetulan. Tulisan itu, jejak kaki itu, suara itu, semua mengarah pada satu kesimpulan yang mengerikan. Putranya, Davalah yang ada di sini. Tapi bagaimana? Dan kenapa? Ia melihat sekeliling, berharap menemukan jawaban. Namun, yang ia temukan hanyalah kegelapan, dingin, dan bisikan-bisikan yang semakin jelas membentuk sebuah melodi. Melodi pilu yang mengalir dari balik pohon. Ia merasa terperangkap dalam jaring misteri yang semakin erat melilitnya. Dan ia tahu, malam ini ia telah melangkah terlalu jauh ke dalam kegelapan. Keesokan paginya, Andi kembali ke rumah dengan wajah pucat pasi. Rina menatapnya khawatir. "Dari mana saja kamu? Semalaman tidak pulang." Andi hanya bisa menggelengkan kepala. Ia tidak tahu harus memulai dari mana. Bagaimana ia bisa menjelaskan tentang jejak kaki kecil di tikungan setan atau tulisan Dava di pohon tua? Rina pasti akan menyuruhnya berobat ke psikiater. Ia memutuskan untuk menyimpan rahasia itu sementara waktu sampai ia mendapatkan lebih banyak informasi. Meskipun Andi berusaha terlihat normal, kegelisahan terus menggerogoti jiwanya. Ia terus memikirkan kejadian di tikungan setan, jejak kaki misterius, dan tulisan nama Dava di pohon. Semua itu seperti potongan puzzle yang belum lengkap, namun setiap kepingannya terasa begitu nyata dan menyeramkan. Ia merasa perlu mencari tahu lebih dalam tentang tikungan setan itu. Ada sesuatu yang janggal di sana, sesuatu yang lebih dari sekadar jalur berliku yang rawan kecelakaan. Pada siang hari, Andi mencari informasi di internet. Ia mengetikkan kata kunci tikungan setan puncak kecelakaan di mesin pencari. Hasilnya mengejutkan. Ada banyak artikel dan forum diskusi yang membahas tentang tikungan itu. Bukan hanya kecelakaan biasa, tetapi juga cerita-cerita mistis. Banyak yang bersaksi pernah melihat penampakan di sana atau mendengar suara-suara aneh. Namun, satu artikel menarik perhatiannya. Sebuah laporan lama tentang kecelakaan fatal yang terjadi 7 tahun lalu, tepatnya di lokasi yang sama. Laporan itu menyebutkan sebuah mobil keluarga yang mengalami kecelakaan tragis di tikungan setan. Seluruh penumpang tewas di tempat. Lebih mengerikan lagi, laporan itu menyebutkan bahwa di dalam mobil itu ada seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun, usia yang sama dengan Dava. Jantung Andi berdegup kencang. Ini terlalu banyak kebetulan. Ia membaca artikel itu berkali-kali, mencari detail yang bisa menghubungkan kejadian itu dengan apa yang ia alami. Artikel itu juga menyebutkan bahwa di dekat lokasi kecelakaan ada sebuah tradisi lokal untuk mengukir nama korban di pohon terdekat sebagai bentuk penghormatan. Andi teringat tulisan Dava di pohon tua di hutan semalam. Mungkinkah itu? Sebuah pikiran mengerikan terlintas di benaknya. Nama Dava, usianya, lokasi kecelakaan, semuanya seolah mengarah pada sebuah konklusi yang tidak bisa ia terima. Ia harus membuktikan. Ia harus kembali ke sana. Sore harinya, setelah Dava dijemput Rina dari rumah nenek, Andi memutuskan untuk mengajak Dava dan Rina pergi ke puncak. Ia berdalih ingin refreshing setelah proyeknya selesai. Rina awalnya keberatan, mengingat Andi baru saja mengalami insiden. Namun, Andi bersikeras. Ia perlu melihat reaksi Dava di lokasi itu. Perjalanan ke puncak terasa sunyi. Dava sibuk bermain dengan tabletnya di kursi belakang, sementara Rina tampak gelisah. Andi sendiri tegang. Setiap kilometer yang ditempuh semakin mendekatkannya pada kebenaran yang ia takuti. Ketika mereka melewati tikungan setan,
Andi sengaja memperlambat laju mobil. Ia memperhatikan Dava di kaca spion. Dava terlihat sedikit gelisah, sesekali melihat keluar jendela dengan tatapan kosong, seolah ada sesuatu yang menarik perhatiannya. "Kenapa, Nak?" tanya Andi, mencoba bersikap santai. Dava tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah hutan di sisi jalan. "Ayah, Dava pernah ke sini ya?" tanyanya polos, matanya sedikit membesar. Andi dan Rina saling pandang. Rina menggelengkan kepala. "Tidak sayang, kita belum pernah ke sini sebelumnya." "Tapi rasanya Dava pernah main di situ," kata Dava lagi, menunjuk ke arah pohon tua yang ditemui Andi semalam. Wajahnya terlihat bingung, seolah mencoba mengingat sesuatu. "Rasanya familiar." Rina memegang tangan Dava. "Mungkin cuma perasaanmu saja, Nak." Andi merasa tenggorokannya kering. Perasaan Dava yang familiar itu adalah bukti yang ia cari. Ia sudah terlalu dekat dengan kebenaran yang mengerikan. Ia kemudian teringat sebuah detail penting di artikel kecelakaan. Kecelakaan itu terjadi pada tanggal yang sama dengan hari lahir Dava, 7 tahun yang lalu. Kebetulan ini terlalu mencengangkan untuk diabaikan. Sebuah hipotesis mengerikan mulai terbentuk di benaknya. Sebuah rahasia yang terkubur dalam-dalam, yang kini mulai menggeliat ke permukaan, siap menelannya hidup-hidup. Setibanya di villa yang mereka sewa, Andi mencari-cari akal untuk kembali ke tikungan setan sendirian. Ia tahu ia harus menemukan kebenaran, seberapapun menakutkannya. Malam itu, setelah Rina dan Dava tertidur, Andi menyelinap keluar. Ia kembali ke hutan, ke pohon tua itu, kali ini membawa sebuah sekop kecil. Ia yakin ada sesuatu yang terkubur di sana, sesuatu yang akan menjelaskan segalanya. Hawa dingin kembali menyelimuti, dan bisikan-bisikan halus kembali terdengar, seolah menyambut kedatangannya. Ia mulai menggali di bawah ukiran nama Dava. Di tengah kegelapan yang semakin pekat, sebuah kebenaran yang mengerikan sedang menunggunya. Tangan Andi gemetar saat sekopnya menyentuh sesuatu yang keras di dalam tanah. Keringat dingin membasahi punggungnya meskipun udara malam terasa menusuk. Ia terus menggali dengan jantung berdebar kencang. Firasat buruk yang sejak tadi menggerogoti kini terasa semakin kuat. Beberapa saat kemudian, ia berhasil mengeluarkan benda itu dari dalam tanah. Sebuah kotak logam kecil yang sudah berkarat, tertutup lumut dan tanah basah. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan beberapa barang. Sebuah foto usang yang sudah sedikit pudar, menunjukkan seorang anak laki-laki tersenyum ceria dengan wajah yang sangat mirip dengan Dava. Di belakang foto itu tertulis sebuah tanggal dan nama. Dava, 12 Juli 2018. Tanggal itu, tanggal lahir Dava. Tanggal yang sama dengan kecelakaan maut 7 tahun lalu. Tubuh Andi lemas. Selain foto, ada juga sebuah mainan mobil-mobilan kecil yang sudah patah dan sebuah gelang tangan anak-anak dengan tulisan nama Dava di atasnya. Semua barang itu terasa begitu familiar, begitu dekat dengan Davanya. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia meraih ponselnya, mencari kembali artikel kecelakaan fatal itu. Ia membaca berulang kali, mencari nama korban yang meninggal. Nama anak laki-laki itu tertulis jelas, Dava Putra Kusuma, 7 tahun. Andi menjatuhkan kotak itu, tubuhnya ambruk di tanah. Sebuah jeritan tertahan keluar dari bibirnya. Sebuah jeritan pilu yang memecah keheningan malam. Tangannya gemetar saat ia merogoh saku, mengeluarkan dompetnya. Ia membuka dompet itu, menatap foto Dava yang tersenyum riang. Foto Dava yang selama ini ia yakini adalah putranya sendiri. Ia mulai teringat. 7 tahun yang lalu, Rina pernah mengalami keguguran parah saat kandungannya berusia 7 bulan. Ia sempat koma selama beberapa hari, dan saat sadar,
ia terlihat sangat terpukul dan tidak mau menerima kenyataan bahwa bayinya meninggal. Dokter mengatakan Rina mengalami syok pasca trauma dan halusinasi. Andi, yang saat itu juga terpukul, memutuskan untuk tidak memberitahu Rina bahwa bayi mereka meninggal. Ia berbohong, mengatakan bayi mereka selamat dan hanya mengalami komplikasi dan mereka akan segera mengadopsi seorang anak lagi. Ia berpikir dengan begini, Rina akan cepat pulih. Beberapa bulan kemudian, Andi yang masih berduka dan diliputi rasa bersalah bertemu dengan seorang ibu yang baru saja kehilangan putranya dalam kecelakaan tragis di Puncak. Ibu itu bercerita tentang putranya yang berusia 7 tahun bernama Dava yang meninggal di tikungan setan. Ibu itu menunjukkan foto putranya dan betapa terkejutnya Andi. Wajah anak itu sangat mirip dengan Dava yang selama ini ia yakini adalah putranya. Andi dalam keputusasaan dan rasa bersalah yang luar biasa melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Ia mendekati ibu itu dan dengan sebuah kesepakatan yang sulit dan penuh emosi, ia mengadopsi Dava kecil yang sebenarnya sudah meninggal dunia menjadi putranya di mata Rina. Ia membawa pulang kenang-kenangan Dava, mainan, foto, dan cerita-cerita tentang Dava, menciptakan ilusi bahwa Dava masih hidup dan akan segera pulang ke rumah. Seiring waktu, ia sendiri mulai mempercayai kebohongannya sendiri. Dava bagi Andi adalah putra yang hidup, bernapas, dan nyata. Ia membesarkan Dava dalam imajinasinya, berbicara dengannya, bermain dengannya, bahkan merayakan ulang tahunnya setiap tahun. Air mata Andi mengalir deras. Davanya, putranya yang selama ini bersamanya, yang ia cintai lebih dari apapun, ternyata adalah roh dari anak yang meninggal di tikungan setan 7 tahun lalu. Roh itu yang entah bagaimana memilih untuk hidup bersamanya, dan Rina memenuhi kekosongan yang ditinggalkan oleh bayi mereka yang tak sempat lahir. Ia teringat kembali semua kejanggalan. Dava yang tidak pernah bertambah besar selalu tampak berusia 7 tahun. Dava yang tidak pernah bertabrakan dengan anak-anak lain seolah tidak pernah ada. Dava yang selalu tahu apa yang Andi pikirkan atau rasakan, seolah ia adalah bagian dari dirinya. Dan Dava yang selalu muncul di saat-saat kritis seperti semalam di tikungan setan. Roh Dava lah yang menyelamatkannya, roh dari anak yang ia adopsi dalam keputusasaan, roh yang kini telah menjadi pelindungnya. Pikiran itu, meskipun mengerikan, juga membawa sebuah kelegaan aneh. Kebenaran yang selama ini terkubur dalam lubuk hatinya, yang ia tutupi dengan lapisan kebohongan, kini terkuak. Ia merasa hancur, namun juga bebas. Ia menatap kotak itu lagi, lalu ke foto Dava di dompetnya. Roh Dava, entah bagaimana, telah memilih untuk bersamanya, menjadi bagian dari keluarganya, melindungi dirinya. Rembulan bersinar terang di atas kepalanya, menyinari air mata yang membasahi pipinya. Bisikan-bisikan di sekelilingnya kini terasa lebih jelas, seperti nyanyian sedih dari masa lalu. Ia merasa kehadiran Dava di dekatnya, sebuah sentuhan dingin yang menenangkan. Ia tahu ia harus menghadapi Rina. Ia harus memberitahu Rina tentang kebenaran ini. Kebenaran yang mungkin akan menghancurkan hati Rina, namun juga akan membebaskannya dari ilusi yang selama ini mereka jalani. Malam itu, di bawah rembulan, Andi menemukan rahasia yang terkubur, rahasia yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia kini percaya, lebih dari sekadar percaya, bahwa Davanya adalah sebuah keajaiban yang menyedihkan, sebuah bayangan dari masa lalu yang datang untuk melindunginya. Fajar menyingsing, membawa serta kehangatan yang kontras dengan dinginnya kebenaran yang telah Andi temukan.
ia kembali ke villa dengan tubuh lelah dan hati yang berat. Rina sudah terbangun, menatapnya dengan tatapan khawatir. "Kamu dari mana saja, Andi?" "Aku khawatir sekali," ujarnya, suaranya parau. Andi duduk di samping Rina, menggenggam tangannya erat. "Rina, ada sesuatu yang harus aku ceritakan padamu. Ini tentang Dava." Rina menatapnya, ekspresinya berubah menjadi tegang. "Ada apa dengan Dava? Dia baik-baik saja kan?" Andi menarik napas dalam-dalam, berusaha merangkai kata-kata yang paling tepat untuk menyampaikan kebenaran yang begitu menyakitkan. Dava yang kita kenal bukan putra kita yang sebenarnya, Rina." Ia menceritakan semuanya, dari keguguran Rina 7 tahun lalu, syok pasca trauma Rina, hingga pertemuannya dengan ibu dari Dava putra Kusuma yang meninggal di tikungan setan. Ia menjelaskan bagaimana ia menciptakan ilusi Dava yang hidup, bagaimana ia membiarkan dirinya sendiri terperangkap dalam kebohongan itu, dan bagaimana ia kini menyadari bahwa Dava yang selama ini bersamanya adalah roh dari anak itu. Rina mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Air mata mulai mengalir di pipinya. Awalnya, ia mencoba menyangkal, menolak kenyataan pahit itu. Namun, setiap kata yang Andi ucapkan, setiap detail yang ia jelaskan, terasa begitu masuk akal, begitu cocok dengan kejanggalan-kejanggalan yang selama ini ia rasakan, namun selalu ia tepis. Dava yang tidak pernah bertambah besar, Dava yang tidak pernah sakit, Dava yang selalu tahu segalanya. Semua itu kini terasa begitu nyata, begitu menyeramkan. "Jadi, Dava kita, dia sudah meninggal?" Rina bertanya. Suaranya bergetar, hancur. Andi mengangguk perlahan, air mata ikut membasahi pipinya. "Dia meninggal dalam kecelakaan di tikungan setan 7 tahun yang lalu. Rohnya, entah bagaimana, memilih untuk tinggal bersama kita. Dia yang menolongku semalam, Rina. Dia menyelamatkanku." Rina menangis terseduh-seduh, tubuhnya bergetar hebat. Andi memeluknya erat, membiarkan Rina meluapkan semua kesedihan dan kebingungannya. Mereka berdua berduka bersama untuk pertama kalinya setelah 7 tahun. Duka atas kehilangan yang sebenarnya, dan duka atas ilusi yang selama ini mereka jalani. Tiba-tiba, Rina merasakan sebuah sentuhan lembut di pipinya. Ia mengangkat kepala, matanya yang basah mencari sumber sentuhan itu. Di hadapannya, samar-samar terlihat siluet seorang anak kecil tersenyum lembut. Siluet itu memudar dengan cepat, namun senyumnya begitu jelas, begitu menenangkan. "Dia, Dava," bisik Rina, napasnya tercekat. Andi juga merasakan hal yang sama. Sebuah hembusan angin dingin yang hangat, sebuah kelegaan yang tiba-tiba melingkupi mereka berdua. Mereka tahu itu adalah Dava mengucapkan selamat tinggal. Dia telah menyelesaikan tugasnya. Dia telah melindungi ayah dan ibunya. Dan kini, dengan kebenaran yang terungkap, dia bisa beristirahat dengan tenang. Beberapa hari kemudian, Andi dan Rina kembali ke tikungan setan. Kali ini, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan hati yang penuh kedamaian. Mereka membawa sebuah bunga mawar putih dan meletakkannya di bawah pohon tua tempat Andi menemukan kotak itu. Di samping bunga itu, mereka meletakkan sebuah batu kecil yang bertuliskan Dava dengan indah. Mereka berdoa, memohon maaf atas kebohongan yang mereka ciptakan, dan mengucapkan terima kasih atas perlindungan yang tak terhingga. Saat mereka berdiri di sana, matahari terbenam dengan indah, mewarnai langit dengan nuansa oranye dan ungu. Sebuah kupu-kupu putih terbang melintasi mereka, berputar-putar sebentar, lalu terbang tinggi ke langit. Andi dan Rina saling berpegangan tangan, tersenyum kecil. Mereka tahu Dava telah menemukan kedamaiannya. Kisah Dava mungkin terdengar tidak masuk akal bagi sebagian orang. Namun,
Bagi Andi dan Rina, itu adalah kenyataan yang paling pahit sekaligus paling indah. Realitas bahwa cinta seorang anak, bahkan setelah kematian, dapat melampaui batas dimensi, melindungi mereka yang dicintai. Mereka belajar untuk hidup dengan kebenaran itu, menerima kehilangan, dan mensyukuri setiap detik kehadiran Dava dalam hidup mereka. Mereka tahu di suatu tempat, Dava akan selalu menjadi bayangan penyelamat mereka. Sebuah bukti bahwa cinta abadi tidak mengenal batasan. Dan setiap kali mereka melewati tikungan setan, mereka akan merasakan kehadiran Dava, tersenyum dan melambaikan tangan. Sebuah pengingat bahwa keajaiban, bahkan yang paling menyeramkan sekalipun, bisa benar-benar terjadi. Misteri bayangan penyelamat mungkin telah usai, namun kisahnya akan terus menghantui pikiran kita. Sebuah pengingat bahwa terkadang kebenaran yang paling mencengangkan tersembunyi di balik ilusi yang paling sempurna, dan bahwa cinta, bahkan yang telah melampaui batas kehidupan, mampu menciptakan keajaiban yang tak terduga. Setelah mendengar cerita ini, apakah kamu masih bisa tidur nyenyak di tikungan setan?